Ngomong gitu, gak ada orangnya. Aku bon implan loro piye? Aku saiki sik gak iso njikukne lagi Zoom. Wis dinteni. Nek njikuk ning ndi? Nggone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang. Terima kasih sudah menghadiri acara pertemuan kedua kelas Ibu Hamil. Perkenalkan, saya Lutfi Apriani sebagai host di sini. Materi kita hari ini tentang persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, bayi sehat. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa dengan menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum acara kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kepada semua peserta. Kita lanjutkan acara kita berikutnya, yaitu masuk ke materi. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Tuti Handayani SST. Kepada beliau saya persilahkan. Monggo ibu-ibu cantik, selamat datang bergabung dengan kami pertemuan yang kedua. Monggo gambarnya dilihatkan, fotonya yang cantik biar saya kelihatan. Biar saya kelihatan ya. Monggo Bu Dia Ayu, Ibu Ririn dan Bu Mas Lea. Tidak mengurangi arti ya Bu, meskipun jamnya saya agak molor karena ini tadi pasiennya banyak. Saya pertemuan hari ini agak molor. Selamat datang Bu Ayu. Sudah kelihatan. Bu Ririn sama Bu Mas Lea belum kelihatan. Untuk menyingkat waktu biar nanti tidak kelamaan, saya seperti biasa materi pertama akan saya kupas masalah materi persalinan aman, ibu nifas nyaman, ibu selamat bayi dan selamat harapan kita semua. Nah, untuk menyikapi itu nanti seperti biasa Bu, kalau kepingin tanya langsung bisa ditanyakan. Biar nanti pas hasil pertemuan hari ini ya. Saya akan menyampaikan yaitu tanda-tanda awal persalinan.
Ibu sudah punya buku KIA yang seperti ini ya Bunda. Nah, ini bisa dibuka di halaman 23. Di halaman 23 ada di buku KIA seperti ini. Monggo Bu Ririn, Bu Mas Lea yang lagi bergabung bisa dibuka. Tanda-tanda awal persalinan. Tanda awal persalinan, halaman 23 Ibu Dia. Halaman 23, tanda awal persalinan. 23. Sudah ketemu? Oke. Ya. Sama bukunya. Ya. Nggak usah keburu-buru, sama dilihat, nanti akan ketemu. Dibuka yang warnanya pink ya Bu ya, jangan yang biru, kalau yang biru nggak ketemu. Yang sampulnya pink, bukan yang gambarnya biru, yang warnanya pink, Ibu hamil. Oh, punya Ibu nggak sama, coba dicari sebelum pemeriksaan. Di situ ada tanda-tanda persalinan, di situ ada, bukunya nggak sama ya. Ah, ya, sudah ketemu? Ya. Saya mulai tanda-tanda awal persalinan. Persalinan itu ada 3, Bu. Persalinan secara alamiah, persalinan dengan rangsangan atau tindakan, dan persalinan dengan operatif. Jadi ada 3. Normal, dirangsang, sama dengan operasi. Jadi ada 3. Saya akan di sini jelaskan mengenai tanda-tanda awal persalinan yang normal, karena harapan kita nanti bayi yang kita lahirkan selamat, ibunya selamat, sehat, semua dengan lahir secara alamiah. Jadi tidak perlu adanya tindakan. Jadi tanda-tanda awal persalinan itu diawali ada 3 macam, yaitu mesti ada kontraksi. Ya, kontraksi itu seperti apa, Ibu? Yaitu perutnya mules-mules, kenceng-kenceng, tegang-tegang, terasa kepingin beol, terasa kepingin kencing, tetapi tidak bisa. Itu seperti kita kalau waktu menstruasi itu dulu orang desa katanya bilang delepen, ya, ada yang demikian. Nah, hampir seperti itulah tanda persalinan awal. Kemudian kedua, ada luaran dari jalannya lahir. Luarannya apa? Yaitu lendir berwarna kecoklatan tambah banyak, Bunda. Jadi kalau nanti mau bersalin, yang tanda pertamanya harus ada kontraksi, yang kedua ada tanda luaran dari jalan lahir berupa lendir kecoklatan tambah banyak, berarti ada pembukaannya lebih lebar. Yang ketiga, keluaran yaitu cairan ketuban. Ini biasanya kalau sudah pembukaannya lengkap, ada keluar cairan ketuban ya. Terus ada pembukaan. Nah, ini. Lah, tanda awal persalinan ini apa mesti harus bersalin, Ibu? Tidak. Ada tanda palsu dan tanda bersalin aktif. Kalau yang palsu, kontraksinya ini datangnya jarang-jarang, Bu. Jadi kontraksi ini datang ke berikutnya itu masih 1 jam. Jadi masih lama-lama gitu, bukan kenceng hilang tapi jaraknya masih lama-lama. Dan tidak ada keluaran lendir bercampur coklat, tapi lendir biasa, putih biasa. Seperti kalau kegerahan gitu, biasa itu. Itu namanya bukan tanda persalinan asli aktif, Bu. Jadi itu tanda bersalin palsu. Jadi Ibu nggak usah takut kalau yang demikian. Itu masih lama, Bu. Jadi bisa aktivitas seperti biasa yang Ibu lakukan, ya mengasuh anak, di dapur, ya masak, nggak apa-apa. Itu masih belum bersalin, ya. Kalau yang asli yang saya sebutkan tadi, ada kontraksi yang ada kuat, maksudnya jaraknya semakin dekat, semakin sakit, ya keluaran lendir dari jalannya men itu tambah banyak, kecoklatan gitu darahnya ya, bukan darah segar, tapi darah kecoklatan tambah banyak. Terus kadang keluar cairan ketuban, kadang tidak. Terus kemudian kalau diperiksa dalam ada pembukaan, itu tanda asli bersalin, ya. Kalau benar-benar bersalin itu apa mesti harus cepat berangkat, Bu? Lihat dulu.
Kalau fasenya di bersalin itu ada fase lambat, ada fase cepat, Bu. Kalau dikatakan bersalin, oh ini masih perlu waktu lama karena fase lambat. Di mana kalau diperiksa dalam Bu Bidan atau Pak Dokter kandungan, itu kalau diperiksa buka 1 sampai 3. Buka 1 sampai 3, kalau anak pertama itu kadang-kadang masih lebih dari 24 jam, Bu. Karena buka 1. Kalau sudah buka 3 sampai ke 10 itu cepat, Bu. 12 jam cepatnya. Tuh, cepatnya aja masih 12 jam, makanya itu nggak usah kukuh, nggak usah bingung. Yang dipersiapkan di sini adalah fisik dan persiapan psikologisnya, biar nanti lancar keduanya. Ya. Itu yang harus Ibu tahu. Kalau sudah aktif, pembukaan 3 sampai pembukaan 10 ini yang harus diobservasi ketat. Ya, yang diobservasi apa untuk Ibu Bidan atau di rumah sakit atau Pak dokternya, yaitu datangnya HIS ke-1 ke HIS berikutnya itu berapa kali, lamanya berapa detik, ya. Dalam waktu 10 menit datangnya berapa kali, itu yang perlu diobservasi. Yang kedua adalah tanda vitalnya, yaitu tensi, nadinya, suhunya, itu harus dilihat penurunan kepala, ketubannya bagaimana, itu harus dilihat kalau ketubannya sudah pecah. Oke. Nah, kapan baru Ibu boleh dipimpin bersalin? Nah, ini tergantung dari nanti kemajuan bersalin. Makanya di persiapan fisik Ibu, di persiapan pembukaan belum lengkap, apa yang harus dilakukan? Jaga kebersihan, makan yang banyak, minum yang banyak, ya jalan-jalan, nanti ada tahapan-tahapan di dalam menghadapi persalinan di waktu belum lengkap. Bisa melakukan yoga, bisa melakukan senam, itu bisa. Bisa dilakukan kegiatan yang sifatnya masih bisa dilakukan Ibu. Misalkan di situ kalau punya anak kecil sama nyuapi anak kecil biar kehibur, Bu, boleh, itu masih waktunya lama. Karena 12 jam, Bu. Kalau nanti sudah buka 7 ke 10 itu loh biasanya Ibu sakitnya itu amat bisa dirasakan, bingung biasanya. Sakitnya buka 7 itu beda dengan buka 10, Bu. Kalau buka 7 sakitnya memang rasa pendorongannya itu amat ya bingung biasanya Ibu. Tapi kalau sudah buka 10 nggak bingung lagi. Karena hanya di bawah itu rasanya monto-monto kepingin keluar gitu, hanya kepingin keluar gitu toh. Ya malah nggak bingung kalau buka 10. Yang bingung itu biasanya buka 7 Ibu. Ya, yang selama ini Bu Tuti menolong persalinan, ya itu biasanya yang bingung itu dibuka 7. Kalau 10 nggak bingung, Bu, ini loh sudah terasa Bu di bawah dipegang gitu sudah kelihatan rambutnya, makanya nggak bingung sudah seneng Ibu gitu, nggak beda. Nah, disinilah peran dari pendamping di waktu pertolongan persalinan. Ya, biasanya selama ini kalau Ibu bersalin itu sukanya ditunggu siapa, Bu? Ibu-ibu Budiah, Bu Ririn, Bu Mas Lea, nanti rencana mau ditunggu siapa? Suami kah? Atau keluarga yang lain, Ibu gitu ya. Tapi biasanya yang di dalam hanya 1 orang jatahnya, tidak 2 orang. Gantian kalau kepingin ditunggui keduanya gitu ya. Itu penting sekali karena dengan dorongan dari psikologi suami, disayang-sayang, dibelai-belai, itu akan mempercepat proses persalinan. Biasanya demikian. Makanya kalau di Bu Tuti saya bebaskan itu. Biar nanti cepat bersalin, nggak ada kendala. Juga nggak ada perdarahan di waktu bayi lahir. Biasanya begitu. Kalau ibunya rileks, santai, hatinya senang, berbunga-bunga, ada suami di samping, itu beda dengan yang suami jarak jauh, belum datang, suami sudah di bel, nggak nyampe-nyampe, itu sudah ibu gaduh gelisah itu. Biasanya beda nanti persalinannya. Itu yang sering dialami Bu Tuti demikian ya. Ibu jangan takut nanti persalinan itu secara alamiah akan sama Tuhan diberikan kelancaran kalau ibu mau berusaha. Ya, itu untuk proses pertolongan persalinan. Kalau sudah buka 10 persalinan, sudah siap
baik ibu dan penolong serta pendamping ada di samping. Biasanya kalau sudah buka 10 dipimpin bersalin. Ya, ada tekniknya di sini dipimpin bersalin. Mau posisi yang bagaimana yang diminta ibu. Mau posisi menunggik, persalinannya bisa. Posisi miring bisa, posisi terlentang bisa, mau minta yang mana. Ya. Sebetulnya proses persalinan dengan menungging itu lebih mengurangi robekan sebetulnya. Enak, tetapi biasanya suami sama ibunya nggak tega kalau sama jengking bersalin itu nggak tega biasanya. Kalau bidannya sih kalau saya tega-tega saja gitu ya. Karena ngenakan saya nanti nggak jahit kan gitu ya. Tapi biasanya para ibu dan suami itu yang nggak tega, sudah sakit gitu kok suruh nungging-nungging gitu biasanya. Padahal itu nanti tidak robek, biasanya demikian ya. Tapi ada yang saya jelaskan, oh ya udah saya nungging-nungging, jadi saya pertolongannya sama dicediti sama di apa Bu biasanya kentuti, biasanya begitu ya kalau sama menungging. Ibunya Bu Diah ketawa. Memang demikian, tapi itu kan biasa sudah segojangan ya Bu Tuti. Memang demikian ya, tapi bagus nanti enggak jahit itu. Biasanya demikian ya. Ada yang ditanyakan Ibu sebelum saya larut ke pertolongan persalinannya? Saya tanya Bu. Ya monggo. Saya dulu dijahit, nanti bekas jahitannya bisa sobek lagi kah Bu? Bu Mas Lea ya. Ya. Dulu lahirnya berapa kilo bayinya? 3,5. Oh ya mesti anak pertama 3,5 ya mesti dijahit lah. Ya. Tapi kalau ini sobek lagi berarti jahitannya Bu? Tergantung nanti dari tekniknya persalinan jenengan. Kalau di waktu kepala sudah keluar diameternya 5 sampai 6, diameter kepalanya ini keluar 5 sampai 6, kalau bokongnya ibu diangkat mesti robek. Meskipun itu kecil. Meskipun persalinannya dengan berat badan 26, itu akan robek. Biasanya ibu sudah seneng, saking senengnya biasanya terus bokongnya diangkat makdiel gitu biasanya. Kalau dikasih komando itu sudah nggak mempan, biasanya poannya diangkat. Biasanya kalau sudah kepala keluar sini saking senengnya semangat ngedenya merejanya itu dikuatkan, akhirnya brol gitu, akhirnya yang kena bawah. Itu kan ada tekniknya. Harusnya kalau sudah diameter segitu ngejennya itu agak diputus-putus. Biar sedikit maju, akhirnya tidak robek. Pantat ibu harus ditaruh di tempat tidur, demikian. Tetapi kan Bu Mas Lea dijahit kan seperti perawan lagi kan? Ini kan seperti perawan lagi kan, loh ketawa. Ya, mesti dijahit dengan anestesi, Bu nggak terasa sakit. Tapi kan hasilnya nanti bagus di waktu pasca persalinan untuk hubungan seksnya jadi aman, ligamennya ibu dan bagian saraf bagian bawah tersambung kembali sehingga nanti di masa usia tuanya nanti nggak ada kendala. Gitu. Lain dengan tidak dijahit. Gitu. Ada lagi monggo Bu Diah? Bu Diah kalau mau tanya boleh. Ini Mbak Ridin mana ya? Mbak Ridin kok nggak kelihatan ya? Saya lanjut kalau nggak ada yang tanya. Kalau proses persalinannya bagaimana? Yaitu pertolongan persalinan bila mana sudah buka 10 dipimpin merejan. Di saat pimpinan persalinan itu ada berhentinya. Di mana dipimpin? Yaitu di saat ada kontraksi. Ya, kalau tidak ada kontraksi tidak dilanjutkan pimpinan, jadi ditunggu sampai kontraksi ada. Nah, di sini biasanya bagian bapaknya apa Bu untuk memberikan rangsangan, yaitu rangsangan SPS, yaitu rangsangan pada puting susu ya. Jadi puting susunya itu dipegang suami akan terangsang sehingga kontraksinya akan timbul sehingga persalinannya akan cepat. Kalau makanya benar sekali ini di pemberian kasih sayang kita kepada ibu bersalin ditunggui suami ya. Makanya bukan orang lain. Nanti kalau orang lain mencet-mencet yang puting susu ibu jadi masalah nanti jadinya ya. Makanya harus suami atau ibu gitu. Kadang aja bapaknya saya nggak boleh, bapaknya ibunya sendiri nggak boleh, takutnya namanya suami megang puting dirangsang nanti yang bangun punyaan bapaknya malahan bukan kontraksinya. Saya takutnya demikian. Jadi mbah kunge nggak boleh, yang boleh adalah
suami atau ibu gitu ya. Setuju ya Bu ya? Nggih, Bu. Kemudian kalau sudah kepalanya dipimpin keluar sampai bayi tampak di luar, kemudian akan lahirlah yaitu leher, kemudian bahu depan, bahu belakang, kemudian dada, perut, paha sampai ujung kaki. Lah ini di waktu mengeluarkan ujung jari ini hati-hati ngedennya. Enggak boleh ibunya dibrolkan. Ini kadang-kadang tidak robek di waktu mengeluarkan kepala, tapi robeknya di kaki. Kakinya biasanya ngait. Kalau terlalu cepat gitu nyantol kakinya, nyantol jalannya lahir, itu yang biasa merobekkan. Biasanya ibu yang kurang paham di situ karena sudah gitu lahir, langsung dituwene bianter gitu ya. Nah ini yang enggak boleh. Kalau melahirkan di kaki agak pelan yang bagian tumit, takutnya nyantol nanti bisa merobekkan. Gitu. Ya, jangan dibayangkan yang sulit-sulit, dibayangkan yang mudah saja. Nanti persalinannya akan lancar, ya. Nah, kalau sudah sampai di kaki, yang tahu duluan jadi siapa Bu di sini yang lihat bayinya? Bu Bidan ya berarti anaknya Bu Bidan ya. Jadi nanti akan kelihatan jenis kelaminnya, ini bayi sehat apa enggaknya, nanti akan diperlihatkan. Tapi pertama yang tahu bayi lahir adalah Bu Bidan, baru kedua ibu dan suami. Loh ini loh Bu, bayinya laki perempuan menangis kuat berarti bertanda bayi itu sehat. Kalau lahir tidak menangis itu berarti ada masalah di dalam pernapasannya. Yang bagus adalah bayi lahir menangis dengan ketuban jernih. Nah, bagaimana mengantisipasi ketuban ini biar jernih di saat hamilnya? Ibu tidak usah minum jamu. Nggak boleh beras kencur, kunir asem, apalagi anton-anton muda, anton-anton tua, terus rumput Fatimah itu nggak boleh. Ya, nanti akan mempengaruhi ketuban dan kontraksi gitu. Kalau ada masalah biasanya langsung dihandle sama pembantu bidan satu yang khusus untuk menangani anak. Jadi untuk ditangiskan dulu, diisap lendirnya, ditangani kegawat daruratannya. Tetapi kalau bayinya langsung menangis, langsung dikeringkan di dada ibu, kemudian dipotong tali pusatnya, kemudian diikat, kemudian di IMD. Yaitu inisiasi menyusu dini, biar bayinya ibu menemukan puting susu ibu. Ya, makanya kan kalau bersalin di persalinan ibu BH-nya mesti dilepas. Tujuannya itu nanti biar tidak mengganggu di waktu IMD selama 1 jam di dada ibu. Mengapa kok harus 1 jam, Bu? Karena puting ibu nanti bisa ketemu oleh mulut bayi biasanya 1 jam. Sama mengendus-ngendus tangan bayi. Biasanya tangannya bayi yang ada lendirnya sedikit-sedikit itu tidak dibersihkan sampai bersih karena akan diendus-endus, diembus-embus. Kalau kucing kan begitu ya. Diembus-embus kan bau itu, bau ketuban. Akhirnya akan mencari puting untuk merangsang demikian. Nanti akan mencaplok puting ibu sehingga apa kalau sudah dicaplok itu air susu ibu yang berupa kolostrum tadi akan cepat keluar gitu. Dan apa Bu yang tidak ini ibu kadang-kadang tidak paham mengapa kok IMD, kan bayi baru lahir. Ini akan menimbulkan kontraksi, ini Bu yang diharapkan. Dengan ada kontraksi dari isapan bayi itu tadi menjadi apa perdarahannya bisa ditekan, tidak terjadi perdarahan. Harapannya demikian. Makanya sangat bagus pola IMD diberikan pada semua persalinan yang normal. Ya. Kalau di Bu Tutik sudah menerapkan itu Bu IMD ya. Kalau di Bu Tutik gitu. Nanti baru pindah ruangan dilanjutkan lagi di ruangan gitu nggih. Ya, demikian untuk proses persalinan sampai IMD. Ada yang mau ditanyakan Bunda? Bagaimana ini Ibunda ada riwayat persalinan yang dulu Bu Mas Lea yang pernah dijahit dulu IMD enggak? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah. Yang ini harus loh ya. Insya Allah, semoga dimudahkan. Bu Dia Ayu putra berapa ini? Gimana Bu?
Bu Diah putra keberapa ini hamilnya? Putra kedua. Walah, dulu di IMD enggak? Ibu-ibu yang cantik harus ini nanti IMD biar ASI eksklusifnya berhasil ya. Ya. Iya, Bu. Saya lanjutkan lagi, setelah IMD, apa langkah selanjutnya? Yaitu dilakukan kalau memang ada robekan jalan lahir ya dijahit. Kalau tidak ada robekan jalan lahir ya tidak dijahit. Kalau memang ibu menginginkan untuk KB jangka panjang, di sini biasanya setelah Bu Tutik mengeluarkan batur atau ari-ari, biasanya melakukan metode kontrasepsi jangka panjang dengan AKDR, yaitu pemasangan IUD. Untuk 8 tahun, ada yang untuk 5 tahun tergantung permintaan. Ya, mau minta yang berapa, yang 8 tahun atau yang 5 tahun. Ya, itu enak Bu, nggak terasa pulang dari bersalin sudah ber-KB. Ya, terus KB jangka panjang ini bagus untuk ibu-ibu ya. Wajahnya jadi tidak berubah, tetap cantik karena tidak ada timbul flek-flek hitam ya. Kemudian menstruasinya lancar, bisa mencegah terjadinya kanker atau CA payudara. Karena yang dimasukkan ini bukan hormon tapi alat. Pengalaman saya itu anak 2, KB pasangnya sampai 7 kali. Karena saya tidak mau KB hormonal. Saya kepinginnya tetap bisa tampil seperti ini, tidak banyak flek hitam, badan saya nggak kepingin gemuk saya. Ya, saya kepinginnya demikian. Jadi saya memang KB-nya KB AKDR mulai dulu 7 kali. Malah sekarang saya sudah KB mantap, Bu, sudah steril saya. Yang sekarang MOW saya sudah lakukan, itu sebagai contoh saja. Tapi masalah KB jangka panjang ini AKDR monggo dipikirkan untuk ibu-ibu mumpung ini belum bersalin, diskusi sama suami. Saya pun tidak asal masang kalau tidak ada izin dari pihak suami. Yang kedua, jangka panjangnya apa Bu? Boleh dipasang AKBK. AKBK itu alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Ya, ini untuk 3 tahun. Dipasang setelah masa nifasnya 42 hari gitu. Kalau IUD kan tidak, setelah batur lahir, beda. Tidak menggunakan alat yang mengerikan kalau habis lahir. Ya, nanti bisa didiskusikan. Atau KB mantap, kalau KB mantap ibu berdua belum boleh karena usia anaknya belum semuanya di atas balita dua-duanya ya. Saya tidak menyarankan itu karena belum waktunya. Okay. Kalau mau KB yang hormonal jangka pendek, nanti setelah 42 hari bisa KB pil menyusui pus bisa, suntik yang 3 bulan juga boleh, ya. Jadi untuk kondom ini saya tidak membahas karena hanya perlindungan sementara, ya. Kalau yang KB yang benar nanti kalau kondom apa ya nggak benar Bu, benar, tapi kan hanya untuk gawat darurat saja sifatnya. Tidak setiap kali, kadang kan suami nggak puas juga, kan tidak menikmati kalau diberongsong sama berongsongan kondom gitu ya. Untuk pelayanan nifasnya Bu, yaitu kapan dikatakan masa nifas, di mana masa alat-alat kandungan itu akan pulih seperti sedia kala, yaitu sampai 42 hari setelah bersalin. Jadi mulai 6 jam pertama dihitung sampai hari ke-42 itu dikatakan masa nifas, di mana semua organ kewanitaan itu akan kembali seperti semula, yaitu baik kandungannya, ya, baik bagian ligamen-ligamen yang ada di bagian jalannya persalinan itu akan kembali ya pada 42 hari. Makanya di sini Ibu diwajibkan untuk ber-KB karena sudah masa subur. Kalau enggak KB nanti dipakai ada lagi ya, ada lagi kehamilan, itu harus diatur dulu di sini. Nah, untuk kunjungan ibu nifas dikatakan kunjungan ibu nifas dini sampai 3 hari, yaitu 6 jam setelah bersalin masih diobservasi oleh bidannya di rumah sampai 3 hari. Itu namanya
pada kunjungan ibu nifas yang pertama. Ya, 1 kali sama-sama pulang sebabnya. Kemudian kunjungan nifas kedua yaitu pada 4 hari sampai 28 hari. Itu 1 kali berkunjung. Kemudian ditambah lagi yang KF3-nya yaitu 29 sampai 42 hari berkunjung sama KB-nya. Jadi ada 3 ya. Untuk menjaga ibu tetap sehat, bayi sehat, ibu sehat di masa nifas, yaitu yang pertama menjaga pola makannya, berarti nutrisi. Apa sama Bu dengan hamil? Sama, ya, tetap pola makannya sama seperti hamil karena ibu menyusui. Jadi makannya double, gizi seimbangnya double dengan minum 14 gelas. Nah, tidak boleh tarak makan. Istirahat cukup. Kalau waktu hamil kan siang hari 1 sampai 2 jam. Kalau ini nggak bisa diatur jam. Karena anak harus sering-sering dikasih minum. Dalam seharinya lebih dari 10 kali untuk minumnya. Terus kemudian bersama dengan suami melakukan komunikasi dengan bayi sejak dini. Bayinya ya disambangi, dililing meskipun ibunya belum bisa diapa-apakan ya. Maksudnya belum bisa dipakai hubungan seks, tetapi untuk suami tetap harus mendekat ke bayi dan ibu. Bagaimana merangsang ASI-nya biar keluar? Saya praktekkan ini suami ya. Saya suami ini ibu yang nifas. Coba perhatikan. Adanya sama ya. Ini nanti untuk merangsang ASI-nya biar muncul seperti ini Bu. Kalau setelah bersalin, nah tangan saya ini. Kelihatan Ibu? Nggih. Nah, begini nanti. Jadi suami ngelus-ngelus ibu dari belakang, tapi tangannya bentuknya seperti ini. Gini ya. Di sela-sela ini, gantian. Nah, naik, turun, naik, turun. Ini adalah merangsang keluarnya ASI. Nah, tapi tidak hanya cukup itu. Makanan bergizinya harus ada. Cukup minumnya 14 gelas. Terus istirahatnya ibu juga cukup. Jadi kalau pagi anak tidur, ibu ikut tidur aja. Biar ASI-nya nggak terganggu. Biasanya kan anak bungan bangun. Makanya kalau anak tidur dikeloni aja. Masa ibu suruh bekerja? Kan nggak mungkin kan masih masa cuti. 3 bulan ya. Jadi banyak tidur nanti ASI-nya akan lancar ya. Terus ibu nggak boleh stres. Pada saat menetei ini ibu nggak boleh membayangkan yang aneh-aneh. Kalau membayangkan yang aneh-aneh, ini mampet, nggak akan keluar. Makanya sama memperhatikan bayi, nyium-nyium, ngelus-ngelus, itu akan keluar ASI-nya. Ya, untuk masa nifasnya. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, biasanya ini bukan saya mengulas aib ya Bu, tetapi ini maksudnya baik saya. Kalau cebok yang bersih, mengapa kok saya bilang begitu? Saya sering ngontrol ibu nifas, kebersihan vaginanya nggak dibersihkan seperti harapan saya. Karena apa? Kadang-kadang di bagian perlipatan, kan kita punya perlipatan dompet itu ya Bu ya. Di perlipatan kecil itu dipliek, kalau kencing itu dipliek, kalau apa bersih itu dibersih sela-selanya Bu. Nah di situ bersarangnya kuman. Kalau ini ada putih-putih kental, kadang darah masih menempel situ, kering, nggak kebersihan, itu nanti kuman akan masuk ke liang senggama, akhirnya terjadi nifas, resiko tinggi, panas tinggi, Bu. Gitu. Jadi jangan takut, ya dibersih pakai sabun mandi kalau mandi, nggak usah takut itu. Ya, bagus kalau nanti dijaga kebersihannya, jadi nifasnya bagus, jahitannya juga akan jadi bagus. Gitu, nggih. Terus periksa secara teratur sesuai dengan tadi kunjungan nifas 1, kunjungan nifas 2, dan kunjungan nifas 3 dipatuhi sehingga bila mana terjadi risiko tinggi bisa ditemukan secara dini. Terus jangan lupa PMT untuk ibu nifas, ngemilnya, jangan takut gemuk Bu. Nggak apa-apa gemuk sementara, nanti kalau bayinya agak besar kan kecil kembali Bu. Ya. Yang penting tercukupi gizi untuk dedek dan ibunya. Wah, ini yang perlu diperhatikan atau yang perlu dihindari untuk ibu bersalin dan nifasnya.
yaitu persalinan ditolong oleh tenaga bukan kompeten. Yaitu misalkan dukun bayi itu kan bukan kompeten karena dia tidak berpendidikan khusus di dalam pertolongan persalinan ibu, karena persalinan ibu itu banyak risiko juga. Oke. Kedua, membebak atau pakai ini apa centing ya, orang desa bilang centing atau apa itu nggak boleh. Kalau pakai gurita boleh asalkan tidak boleh terlalu ketat, hanya untuk menyangga saja sifatnya biar jalannya nggak kendor-kendor gitu ya. Terus duduk di atas bara api. Kalau zaman dulu memang demikian Bu, batu dibakar ya, kemudian dibuntel dengan kain, kemudian suruh duduki ibu. Katanya apa, darahnya biar cepat berhenti. Loh kan kasihan nanti bisa luka bakar batatnya. Ya itu nggak boleh. Menempelkan daun-daun pada alat kemaluan, ya misalnya dikasih daun jarak, daun suruh, itu nggak boleh Bu. Ya nanti menyebabkan infeksi. Terus membersihkan payudara menggunakan alkohol atau betadin juga nggak boleh, menjadi kering Bu, putingnya jadi lecet nanti. Ya. Terus membuang kolostrum yang berwarna keemasan yang keluar pada hari pertama sampai hari ketiga dan keempat, itu nggak boleh dibuang. Itu mahal sekali harganya dan itu banyak mengandung zat yang dibutuhkan bayi. Contohnya di sini antibodi ada di situ mencegah diare. Ya, jadi bagus, proteinnya tinggi, lemaknya tinggi itu. Eman Bu kalau dibuang nggak boleh itu ya. Terus kalau toh ada mitos setelah melahirkan tidak boleh makan makanan yang berkuah atau mungkin apa itu cumi-cumi yang enak itu nggak boleh, itu mitos Bu. Nggak menjadikan bayi kecil, itu membuat kita enak, asinya keluar, itu dibohongi ya Bu, nggak usah dipercaya. Terus setelah melahirkan ibu tidak boleh makan buah ataupun ini apa amis yang berbau amis juga, itu adalah bohong Bu, mitos itu ya. Terus darah yang keluar memang berbau amis, namun jika berbau busuk kemungkinan sudah ada infeksi. Nah ini karena ibu biasa patuh dengan orang tua, mitos yang seharusnya nggak ada, dilarang itu ibu mematuhi, itu akhirnya terjadi infeksi, biasanya demikian. Oke. Kalau pagi, sinar matahari pagi sangat baik untuk mencukupi kebutuhan vitamin D baik ibu dan bayi. Ini fakta Bu ya. Jadi itu harus dilakukan. Kalau yang mitos itu yang saya sebutkan tadi itu nggak usah dipatuhi, itu jelek itu, malah harus dilakukan harusnya gitu nih. Bagaimana Bu dengan persalinan sampai di nifasnya sudah saya berikan materi, ada yang mau didiskusikan dulu? Saya Bu. Ya, monggo Bu Mas Lea. Kalau saya dulu itu sama Ibu itu waktu nifas tidurnya duduk itu loh Bu, itu menyiksa sekali Bu. Oh, Bu Diah ya toh. Bu Diah apa juga? Iya. Ya, Bu Ririn, halo Bu Ririn mana? Kakinya harus lurus. Iya, itu. Ternyata tersiksa ya Bu. Kan hampir sama dengan batu dipanasi didudui berarti ya Bu ya. Cuma itu kan batu saya enggak. Batu panas, tapi tidurnya setengah duduk kan? Iya, duduk. Itu tidak boleh, bisa menyebabkan perdarahan. Itu sakit sekali Bu, Masya Allah. Kan Ibu, itu namanya sayang enggak Bu? Enggak. Terus lagi Bu. Tidak sayang ya Bu? Lagi. Tadi Bu bilang kalau bayi pagi tidur, kita boleh tidur kan Bu? Kalau dulu saya nggak boleh. Ojo turu isu-isu, kok darah putih naik. Gitu katanya Bu. Sedangkan saya kan ngantuk, malaman begadang. Nah, lo Bu Diah guyu ketawa itu loh ya. Jadi apa yang disampaikan, bidan adalah sahabat ibu. Bidan harus memberikan kasih sayang, memberikan contoh kasih sayang untuk ibu. Misalkan keluarga yang hari ini bisa ikut seminar malah mendengarkan. Berarti ibu bersalin itu istimewa. Karena sudah perang sabil yang segitu beratnya. Ya, melahirkan itu kan perang sabil ya Bunda. Makanya harus diistimewakan. Ibu nifasnya harus istimewa, disayang-sayang. Biar bayinya atau cucunya juga normal ke depannya untuk pertumbuhannya. Jadi nggak boleh Bu
tidur setengah duduk itu menyebabkan perdarahan. Kakinya jadi gemuk bengkak. Itu nanti sakitnya minta ampun kalau yang demikian. Jadi itu mitos, Bu ya, termasuk mitos. Darah putih munggah itu mitos ya. Jadi Bu Masria sudah paham ya. Jadi nanti bisa dijelaskan ke ibunya untuk persalinan yang kedua, Bu Diah Ayu, Bu Masria, Bu Ririn ya. Ini Iya, Bu Sulistiarini ini nanti tidak menjalankan tidur setengah duduk di masa setelah bersalin ya. Jadi tidur senyaman jenengan, mau miring, mau terlentang boleh ya, nggak apa-apa. Kan kalau Ibu nifas itu sudah maksudnya ada mindset di sini sudah dihantui, asinya nggak akan lancar karena Ibu tegang, nggak nyaman, itu akan berpengaruh dengan psikologisnya, akhirnya asinya jadi masalah ya. Biasanya terus terjadi postpartum blues ya, bermasalah. Makanya harus disayang-sayang Ibu, baik oleh suami, keluarga, demikian. Kalau ini Bapak dan Ibu serta keluarga ikut, saya tambah senang. Banyak pertanyaan akan saya jelaskan mitos yang harusnya dihindari, yang harusnya tidak dilakukan gitu loh. Ada lagi Bu Mas Lea, Bu Diah, Bu Ririn, halo Bu Sulis. Iya, Bu. Monggo bergabung, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas insya Allah. Alhamdulillah. Saya lanjut ya. Iya, Bu. Iya. Ayo aman. Ya. Pertemuan kelas 3 nanti Ibu bisa direncanakan kira-kira punya bayangan apa yang mau ditanyakan, yaitu seputar komplikasi-komplikasi yang biasanya terjadi di masa nifas. Nanti untuk PR Ibu Diah Ayu, Bu Mas Lia, Bu Ririn, Bu Sulistyo untuk pertemuan minggu depan, yaitu pertemuan yang ketiga. Nanti materinya mengenai pencegahan penyakit komplikasi kehamilan, masalah persalinan dan nifas agar ibu bayi dan sehat, dalam keadaan sehat terus. Gitu nggih. Saya mau menanyakan, kalau ibu nggak ada yang tanya masalah hari ini, turunkan Mbak. Nggak ada yang tanya pada saat ini, saya mau menanyakan. Ibu Dia, Ibu Mas Lea, Ibu Ririn, Bu Sulis, rencana ke depan, Ibu mau ASI eksklusif apa diberikan PASI atau pendamping ASI dengan susu formula, Bu? Saya kepingin tahu. Bisa ASI, Bu. Alhamdulillah Bu Sulis pakai ASI. Terus Bu Ririn pakai apa rencananya? ASI eksklusif, Bu. Alhamdulillah. Bu Diah Ayu? Eksklusif. Bu Lea? Kalau ASI diperah terus disimpan di kulkas tahan berapa hari sih, Bu? Oke, bagus sekali Kulkas pertanyaannya. bukan freezer. Iya, saya bacakan ya, boleh dicatat biar nggak lupa kalau bukunya nggak sama. Kalau di buku saya di halaman 30 ada, ya, yaitu sebelum melakukan cuci perah, ya, maksudnya memerah ASI, cuci tangan dulu, pakai air mengalir dengan 7 langkah, okay? Kemudian dikeringkan dengan tisu atau lap pribadi, kemudian baru memerah ASI dengan gelas beling itu loh Bu. Ya, jangan biasa berarti ya, bukan sedot. Kemudian tidak dipakai top ya, bisa dengan, kalau pakai alat kan jenengan harus beli alat, kalau ini kan tidak, yang alamiah, jadi biar tidak menambahi beban biaya untuk beli pompa. Kalau beli pompa kan harganya mahal, 150 ke atas ya. Itu bisa begini kan, ditaruh di bawah ini, di bawah susu dekat puting ya, agak agak mengarah ke puting ibu, biar kalau diginikan nanti ASI. Jadi seperti ini tangannya begini, terus dilakukan ke bawah, dipelurut ke bawah. Ya, nanti akan keluar Bu, terus akan keluar banyak. Ya, nah setelah keluar banyak ditandu, kemudian dimasukkan, ada yang sekarang dijual di apotek-apotek namanya gelas untuk ASI, botol untuk ASI. Itu tertutup.
Ya, itu bisa direbus, sebabnya nggak pecah kalau direbus dengan air panas untuk mensterilkan untuk dipakai besoknya lagi, gitu nggih. Kalau sudah baru dimasukkan di gelas atau botol steril tadi, dimasukkan di situ. Caranya, bila mana Ibu punya kulkas ya, kalau temperatur penyimpanan ASI baru diperah disimpan di dalam cooler bag itu dengan suhu 15 derajat, itu lama penyimpanan bisa digunakan selama 24 jam. Tidak basi. Ya. Kalau di dalam ruangan saja ASI tetap segar dengan suhu 27 sampai 32 derajat Celcius di udara bebas begini ya Ibu ya, itu 4 jam. Jadi kalau Ibu bekerja itu masih bisa diberikan. Ya. Kalau suhunya kurang dari 25 sampai 8 jam, kalau Ibu dinasnya lebih dari 8 jam masih bisa digunakan. Jadi tidak perlu susu formula, susu ASI tetap bisa. Okay? Kalau Ibu punya kulkas, kan ada yang pintu 1 dan pintu 2 ya Bunda. Kalau yang pintu 1 pada suhu kurang dari 15 sampai 0 derajat Celcius itu bertahan 2 minggu. Bisa jenengan nyimpan ASI di lemari es ya, yang pintu 1 di freezer itu loh Bu, freezernya kulkas ya, yang pintu 1 itu bisa bertahan 2 minggu loh. Kalau gitu kan kalau malam Ibu tenang-tenang bisa ngepoh kalau yang bekerja untuk tabungan. Jadi banknya kita di freezer, bukan bank BCA ya Bu, bank ASI-nya di freezer. Jadi bisa untuk menyimpan susu tadi yang sudah ada di botol ASI yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa Ibu, kalau waktu menyimpan dikasih tanggal, bulan, tahun, dan jam. Jadi nanti penggunaannya yang nyimpen duluan itu yang dipakai. Ya, karena tergantung dari ini tadi 2 minggunya. Biar nanti eman-eman yang dulu nanti kalau sudah lebih 2 minggu kan rusak. Kemudian kalau yang pintu 2 ditaruh di freezer, itu bisa pada suhu -20 sampai 18 itu sampai 36 bulan, Bu. Seumpama jenengan mau bepergian ke luar negeri pun masih punya stok untuk ASI gitu. Jadi lebih enak, tidak ribet, Bu, tidak beli. Jadi bisa menghemat anggaran karena dengan pemberian ASI itu ekonomis, otomatis mengurangi beban pengeluaran, mudah dan simpel, tinggal buka, ngasihkan bayi, ya toh, suhunya cocok dengan suhu bayi karena kehangatannya, tidak tercemar oleh kuman karena sudah dilindungi kulit ini beberapa lapis, jadi nggak takut tercemar oleh kuman. Jadi lebih baik. Saya senang sekali dengan bunda-bunda cantik yang hari ini mengikuti karena sama dengan saya mempunyai komitmen untuk memberikan ASI eksklusif. Karena dengan ASI eksklusif bayi akan lebih pinter ya, tahan, tidak gampang mudah sakit, mengandung antibodi. Ya, kecerdasannya permanen ini Bunda. Saya punya pengalaman dulu daripada Ibu. Anak saya sekarang 2 sudah selesai Bu, sekolahnya tinggal kuliah, maksudnya dasarnya sudah selesai. Saya memberikan ASI saja sampai 2 tahun. Eksklusif saya sambung sampai 2 tahun. Ini pengalaman ya. Anak pertama saya yang nomor 1 itu alhamdulillah ya Bu, sekolahnya nggak pernah dongkol. Maksudnya nggak pernah tinggal di kelas tidak naik, tidak, tapi termasuk 10 besar. Ya. Kecerdasannya bagaimana? Menetapnya apa? SMP, SMA tetap 10 besar. Lah itu loh bedanya Bu. Kalau diberikan formula, lemaknya formula itu kan dibikin manusia sehingga menjadi gemuk, bayinya obesitas. Gampang mudah kena penyakit diabetes nanti besarnya. Gampang mudah kena CA untuk anaknya besar nanti. Nah, kecerdasannya tidak menetap karena apa? Susu yang ada dari sapi tidak sama komposisinya dengan susu yang ada di ASI. Air susu ibu beda, gitu. Lemaknya juga beda. Nah, biasanya kalau yang dikasih formula pinter Bu di waktu SD, tapi nanti di waktu SMP, SMA mulai menurun prestasinya, gitu Bu. Bedanya di situ. Saya dua-duanya 10 besar anak saya sampai sekarang kedokteran semua masuk Bu.
Ya, ini pengalaman saya yang bagus saya tularkan ke jenengan karena jenengan pemula yang mau belajar jadi ibu yang nantinya akan sukses. Ibu dikatakan sukses kalau anaknya sukses, Ibu. Ya, makanya mulai sekarang ayo putra-putri yang di dalam kandungan ini diperbaiki biar nanti jadi anak yang sukses seperti harapan orang tua. Nah, bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya senang sekali hari ini. Ibu Dia, Bu Mas Lea, Bu Rini, Bu Suli. Kalau anaknya sakit apa iya ibunya yang minum obat? Oh, kalau anaknya sakit, ibunya Kan yang ada minum sih obat. anaknya panas, terus ibunya minum paracetamol biar lewat ASI gitu obatnya nanti. Ya, coba saya kepingin pengalaman Bu Mas Lea kalau Bu Dia Ayu itu panas, apa anaknya panas, apa yang minum obat Bu ibunya atau bayinya? Apa punya pengalaman gitu Bu Mas Lea? Coba saya kepingin tahu pengalaman Bu Mas Lea yang sama-sama. Katanya sih gitu dulu masih sama orang tua kan banyak yang katanya mitos-mitos termasuk pakai gurita itu juga Bu. Untuk yang memberikan obat panas tadi, bagaimana? Iya, ibunya juga yang minum. Oh, Ibunya gitu. yang minum. Kalau Bu Sulis pernah pengalaman? Belum. Oh, belum. pernah. Bu Ririn. Ya, Bu. Belum. Kalau gitu saya jawab ya. Bukan ibunya yang minumnya. Kalau anaknya sakit ya anaknya yang diminumin ya. Oh, gitu langsung. Itu pengalaman gitu ya, Bu. Ya, kalau Iya. ibu-ibu hebat, di sini akan saya jawab yang benernya ya, Bu ya. Kalau anaknya sakit, dosis yang diberikan ke anak itu sudah sesuai dengan berat badan dan umur, Bu. Kalau dosis dan berat badan sudah disesuaikan dengan umur anak, terus diminum ibu dosisnya kurang, Bu. Jadi bayinya tetap panas. Jadi yang minum ya bayinya, meskipun ASI eksklusif nggak apa-apa. Ini kan keadaan bukan yang biasa, keadaan yang khusus, yang perlu ditangani dengan khusus Ibu Bunda. Jadi nanti pensetnya bisa dirubah ya. Jadi sesuai dengan takaran untuk bayi, jadi bukan ibu yang minum. Oke, sudah terjawab ya Bu Dia? Monggo ada mau tanya? Monggo, Bu Sulis belum pernah mengajukan pertanyaan. Monggo Bu Sulis, ada kesempatan, monggo. Kalau buat apa itu Bu, air susunya biar banyak itu makan sayuran apa aja Bu? Terima kasih. Mungkin teman-teman Bu Dia, Bu Mas Lea, Bu Ririn bisa bantu jawab saya sebelum saya menjawab. Biar ASINya nanti lancar, apa yang perlu dipersiapkan mulai sekarang? Dulu dimasukin daun katuk sama ibu. Oh, Makan bergizi. Oh, makanan bergizi, minum daun katuk di katuk. sini susah ya Bu. Terus apa lagi? Apa ya? Pijet ya? Pijet payudara. Pijet payudara. Sekarang saya luruskan ya Bu. Terima kasih, jawabannya bagus sekali. Ada konsumsi gizi seimbang dan pemberian daun katuk itu bagus sekali memang ya. Di sini ada pola makan untuk ibu untuk kebutuhan sehari di buku KIA. Ya. Ini supaya apa Bu ASI juga terbentuk. Mengapa Tuhannya sudah dikondisikan makanan gizi seimbang antara tribulan 1 dengan tribulan berikutnya itu sudah berbeda. Jadi kalau di tribulan yang ketiga makanannya adalah 6 porsi. Lain dengan trimester yang kedua dan 1 beda, 5 porsi. Kalau yang tribulan ketiga adalah 6 porsi, dengan makan ikan adalah 4 potong, dengan tempe 2 potong dan tahu 1 potong besar. Kemudian sayurnya 4 mangkok, itu 4 mangkok itu harus isinya yang banyak, bukan airnya yang banyak ya. Kemudian buahnya 4 potong, minyak untuk menggoreng dan menumis, kemudian sendoknya untuk gula 2. Tetapi untuk mempercepat ASINya biar cepat keluar seperti yang diharapkan ibu, yang lebih banyak adalah di sini adalah protein, itu lebih dibanyakin, sama sayuran itu dibanyakin. Jadi hewaninya sama apa? Pengaturnya harus dibanyakin. Jadi pembangun dan pengaturnya harus dibanyakin. Zat pembangun itu terdapat pada amis-amis
yaitu boleh dari hewani maupun dari tumbuh-tumbuhan nabatinya, yaitu nabatinya dari jenis kacang-kacangan, kalau hewaninya adalah dari hewan yang berbau amis-amis, dan untuk zat pengaturnya adalah makanan tadi seperti yang disampaikan, daun katu itu yang lebih berbobot, terus daun lotes, daun kates, daun ketela yang bertapak liman. Daunnya itu yang bertapak liman dan hijaunya tebal. Itu bagus Bu untuk ASI. Loh, kangkung itu juga tebal loh Bu. Sawi itu juga tebal, bertapak liman enggak? Enggak. Ya, beda Bu. Ya. Jadi lebih bagus yang bertapak liman ya. Terus mulai diberikan rangsangan untuk ASI biar keluar Ibu. PMT-nya dari kacang hijaunya, kacang merahnya, kedelainya itu dibanyain di waktu hamil. Dengan porsi minum Ibu untuk air putihnya 12 gelas semasa hamilnya seharinya. Nah, coba resep ini diterapkan dulu, nanti dievaluasi setelah Ibu bersalin bagaimana, gitu ya. Terus Ibu tidak boleh terlalu capek, ya. Tidurnya siang diperhatikan, malamnya lebih 7 sampai 8 jam, ya. Psikologisnya berpengaruh, nggak boleh berpikir terlalu kemudian atau menghindari stres. Tidurnya nggak boleh terlalu malam-malam. Produksi ASI. Terus kalau sudah lahir isapan Bunda, isapan bayi itu membantu. Dengan isapan hormon prolaktin yang ada di otak belakang akan keluar untuk memproduksi prolaktin sehingga ASI akan keluar. Gitu Bunda. Saya doakan Bunda semuanya nanti sukses di dalam pemberian ASI eksklusif untuk Dede. Bagaimana Ibu? Ada lagi yang perlu ditanyakan lagi? Apa boleh waktu hamil minum iya Bu, hamil trimester ketiga boleh makan sate enggak? Boleh. Ini Saya dari trimester pertama sampai ya, itu nggak boleh. Saya jelaskan yang Bu Sulis dulu, saya habiskan ya untuk ASI-nya. Untuk minum kapsul pembancar ASI boleh Bu mulai hamil dini. Jadi mulai tribulan pertama sudah boleh diberikan kapsul untuk pembancar ASI itu boleh. Kan seharian yang minum 1. Itu boleh, nanti takutnya biar Ibu nggak ada masalah di dalam pemberian ASI. Tapi insya Allah, Kalau susu almond itu Bu, apa? susu almond yang di TV-TV itu bagus apa enggak Bu? Ya bagus. Susu almond itu. Tidak semuanya ibu hamil punya uang untuk beli susu yang segitu mahal Bunda. Oh, Pokoknya kacang-kacangan ya Bu ya. Ya, susu apapun boleh, apalagi susu yang semuanya mahal boleh. Ada protein yang lain Bunda. Ya. Iya. Kan minumnya banyak Bunda, 12 gelas loh sehari. Sama air putihnya kadang mau kadang enggak ya Bu? Begitu nanti nggak lancar Bunda, ya mulai sekarang dirubah mindsetnya yang kurang pas, dipaskan 12 gelas, aturannya demikian biar nanti tidak ada kendala. Coba Ibu kalau kencing dilihat ya, Bu Sulis, halo. Coba kalau kencing dilihat, warna kencingnya seperti apa? Kalau Bu Sulis kencingnya agak kuning berarti dehidrasi Ibu. Yang benar putih seperti air jenengan minum itu kencing kita. Kalau agak keruh ataupun warna kuning berarti dehidrasi, jadi juga akan mempengaruhi ASI yang keluar karena kurang cairan di dalam tubuh Ibu. Oh iya Bu. Diamati ya Bu Sulis ya. Itu urin protein itu apa Bu maksudnya? Kalau urin protein di dalam kehamilan adalah pemeriksaan urin itu dilakukan 3 bulan sekali. Selama hamil 3 kali lah minimal, kecuali kalau ada masalah memang sering diperiksa. Itu untuk menentukan adanya kebocoran pada ginjal kita, yaitu keputihannya Bu. Jadi zat putih telur itu bocor ke ginjal enggak? Kalau bocor itu hasilnya akan positif Bu, sehingga condong ke keracunan hamil nanti bisa kejang. Itu penyebabnya apa Bu? Penyebabnya itu karena darah yang tinggi, karena adanya gejala yang mengarah kepada keracunan hamil, proteinnya jadi tinggi.
Jadi bukan karena makanan yang mengandung Bukan. protein Bukan. yang kita makan terlalu banyak gitu Bukan. enggak ya? Bukan, tidak. Jangan takut apa yang dimakan. Ya. Iya, iya. Kan Apa tetangga kan kok proteinnya urinnya tinggi? protein enggak, Apa kalau saya kan proteinnya negatif. tinggi? Oh, negatif, tenang aja. Iya. Tapi kan terus yang tetangga saya kan positif kan, positif satu Sekarang toh. ikut kelas ibu Terus enggak? Enggak ikut kelas ibu kelas ibu tetangganya? gimana? Tetangganya enggak ikut kelas Enggak ibu ini? ikut. Oh, kalau ikut kan enak, Enggak. bisa langsung mengenah. Ya, nanti teman-teman ketika suruh ikut aja Bu, biar nanti tanya langsung ke saya. Oh iya, Ya, iya, iya, itu Bu. kan minggu Iya. depan ada, nanti kasih tahu. Ya, nanti ikut gabung sama saya nggak apa-apa kalau nggak punya Android sama saya di rumah saya gitu. Ya. Oh iya, iya. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi saya pikiran gini, Bu. Tak kira apa itu terlalu makan banyak makanan yang mengandung protein itu sehingga menghasilkan urin protein itu. Udah jadi kayak Enggak, berlebihan. kan. Ibu, Ya. aku pernah waktu trimester pertama tuh positif. Tapi setelahnya kan nggak pernah periksa lagi ya karena kebetulan Bu Ririn ya. iya. Kok nggak muncul gambarnya Bu Ririn, cantiknya seperti apa ini Bu Ririn? Aku biar kelihatan. Ya. Lagi ngasuh anak. Ya. Gimana Bu Ririn? Waktu trimester pertama kan pernah urinnya positif 1, tapi habis itu kan nggak disuruh datang lagi 1 bulan kemudian, tapi di puskesmas waktu itu kebetulan nggak bisa karena petugas labnya nggak bisa gitu. Akhirnya nggak pernah lagi Bu, aduh belum pernah ANC lagi, masih baru 1 kali dan sekarang udah 36 minggu. Nah, kalau gitu besok hari Selasa ketemu dengan saya di puskesmas. Sekarang 36. Iya. Sebabnya kan hari tanggal apa ya Mbak Yo? Selasa itu buka berarti. Oh, berarti hari Selasa Bunda nanti ketemu sama saya ya. Hari Selasa buka tanggal 19. Ya, Bilangnya mau ANC gitu ya Bu. Saya belum bisa komunikasi apapun, nanti akan saya jelaskan di waktu pemeriksaan hasilnya kayak apa. Nanti akan detailnya saya sampaikan. Ya. Hari Selasa Bu. Ya, hari Selasa. Nanti sebelum periksa di rumah minum yang banyak dulu ya. Nanti kencingnya biar bagus. Ya. Oke. Gitu ya Mbak Rin. Oke. Ya Bu. Ya, terima kasih. Sekarang saya jawab Bu Dia Ayu. Tadi Bu Dia Ayu menyampaikan, apa Bu Dia Ayu tadi? Banyak apa Bu Dia tadi? Bu Dia tadi tanya apa ya tadi? Tadi trimester 3 udah boleh makan sate apa belum ya Bu? Oh, sate enak. Iya, Bu Dia, terima kasih. Sate enak enggak ya Bu Dia? Enak ya boleh dimakan loh Bu, wong enak kok enggak boleh dimakan. Itu kan mengandung apa loh Bu sate itu? Protein kan? Lah, protein ya boleh dimakan, dibutuhkan. Nah, nanti waktu bersalin kalau kurang proteinnya nggak bisa merejan kuat, Bu. Apalagi trimester ketiga kan butuh protein untuk tenaga kita di dalam persalinan nanti, Bu. Nggak apa-apa, kan ya makan secukupnya ya Bu ya, nggak berlebihan 100 untuk sehari habis kan ya tidak demikian ya, kan secukupnya ya. Ya. Nggak terjawab ya Bu Dia. Besok ngajak saya Bu Dia satenya ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Kalau apa itu kan tensinya apa hanya 85. Nah, terus itu iya yang kemarin itu terus kan udah kehamilan 35 minggu. Ya. Itu cara naikinnya gimana, Bu? Sekarang saya kepingin mengkaji dulu Ibunda. Bagus sekali ini. Tensi saya, keadaan saya kok menyeramkan ya pokok 85 ya tensinya. Bagaimana cara menaikkannya? Coba saya ingin mengkaji. Ibu kalau tidur malam mulai jam berapa? Kadang jam 10, kadang jam 11. Terus kalau pagi tidurnya jam berapa siang? Berapa jam? Jam 3 ke bawah itu Bu baru bisa bubuk. Nah, untuk konsumsi makanan gizi seimbangnya berapa piring untuk seharinya? Di trimester ketiga ini
susah makan. Terus proteinnya kira-kira sampai berapa potong? Berapa ya? Nggak bisa makan, Bu. Nah, Pokoknya kalau dikit begitu saya gitu bisa sekarang. mengkaji. Ibu-ibu, untuk kasusnya Bu Sulis ini semoga cepat terjadi kenaikan tensi dan normal ya. Tetapi saran saya, kalau saya analisa di dalam posisi asupan gizi seimbangnya Ibu belum memenuhi standar, harus distandarkan dulu. Pola istirahatnya juga tidak boleh terlalu malam-malam. Kalau ibu hamil jam 8 juga harus sudah tidur, tidak boleh andin terus akhirnya jadi malam tidurnya ya. Film andin ya, karena itu sudah kemalaman nanti ya. Terus kemudian istirahatnya harus cukup ya, biar nanti tensinya cepat naik. Otomatis yang harus dibanyain adalah protein dan sayuran hijaunya yang tebal seperti yang saya sarankan tadi. Boleh dieseng-eseng, boleh dibobor, boleh, silahkan, itu yang lebih banyak. Minumnya adalah 12 gelas. Ibunda. Nanti insya Allah kalau sudah itu dikonsumsi, ditambah tablet tambah darah yang diberikan dari puskesmas diminum, kalau memang itu kepatuhan ibu tinggi, insya Allah akan segera bagus. Itu Bu Sulis, saya doakan jangan patah semangat, ayo kita berusaha bareng-bareng. Nanti kontrol ya, hari Selasa sama Bu Tutik saya evaluasi, saya tensi lagi. Tapi waktu mau tensi nggak boleh tidurnya malam. Periksa hamil. Selasa ini apa kan katanya 2 minggu Bu baru. Ya. Nah kemarin sama dokternya sudah konsultasi, dikasih saran apa? Itu apa suruh makan yang banyak, yang enak-enak gitu. Ternyata. Ya wes, saya berdoa kalau memang perjanjiannya 2 minggu ya monggo 2 minggu nggak apa-apa. Nanti kalau bisa dipaskan hari Senin ya Bunda, biar ketemu sama saya bisa menganalisa lagi. Ya, Tuti adanya Senin, Rabu. Senin sama Rabu itu biasanya megang Bu Tuti. Ya. Jadi saya nanti bisa analisa gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ada lagi? Monggo Mbak Rin. Ada lagi pertanyaan? Bu Mas Lea, Bu Dia? Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke. Benar, sudah cukup. Ini Bu Mas Lia kok gelisah, kelihatannya mau tanya uncap-uncup apa ini mau tanyakan. Lagi boleh enggak? Apa mau benar? tanya lagi boleh enggak? Boleh, monggo disilahkan. Apa itu? Ini kan di trimester 35 minggu. 37 nanti hari Selasa rapidnya. Kalau 37 nanti hari Selasa untuk rapidnya puskesmas. Itu apa rasanya itu kayak di baduan gitu loh Bu. Kayak nyeri kadang, terus nanti kadang hilang gitu. Itu kenapa Bu? Apa maksudnya? Apa duduknya gimana atau kurang gerak atau gimana Bu? Terus di atasnya itu ya. Guyon ini guyon ya. Ini gini Bu, saya jelaskan itu tadi bukan masuk ya. Ini beneran kalau yang saya bicarakan ini kebenaran. Usia pada trimester yang ketiga 32 ke atas itu mulai terjadi his palsu, namanya kontraksi palsu. Tadi di persalinan ada tanda palsu dan ada tanda aktif ya. Kalau yang kenceng-kenceng di usia 32 minggu ke atas itu masih palsu ya. Karena apa? Kencengnya itu masih jarang-jarang, tidak diikuti adanya keluaran lendir darah dan pembukaan. Itu namanya his palsu. Itu normal Bunda. Ya, normalnya begitu karena apa? Uterusnya mulai matang. Gitu. Jadi mulai matang kan 37 sudah boleh bersalin batasan minimalnya. Jadi sebelum 37 mesti ada fase yang namanya kontraksi palsu itu atau his palsu. Enggak apa-apa Bunda, enggak usah takut. Itu bukan karena kebanyakan duduk atau apa ya. Kalau memang dirasa itu merasakan belum, itu termasuk Bu. Kalau jenengan itu dirasa mempengaruhi aktivitas jenengan, kalau pas kenceng ya istirahat dulu, kan istimewa itu hamil. Jalan-jalan pun kan belum boleh, belum 37 ya. Nanti lahir prematur kalau jenengan kebanyakan aktivitas. Jadi aktivitas yang jenengan terlalu dilakukan di setiap hari, kalau sudah 32 banyak kontraksi seperti itu harus dikurangi. Harus banyak istirahat dulu. Nanti takutnya lahir prematur sebelum 37. Ya.
Terus hubungan Itu seksnya udah juga masuk tidak boleh panggul setiap belum, hari. Bu? Hah? Udah termasuk masuk panggul belum itu kepala? Kalau masuk panggul itu kehamilan pertama, Bu. Kalau kehamilan pertama anak, kepala sudah masuk. Tapi kalau kehamilan lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya masuknya di waktu pembukaan. Ada pembukaan. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut, itu normal. Asalkan jenengan kalau belum 37, banyak istirahat dulu kalau ada kontraksi. Biar nggak lahir prematur. Ya, jalan-jalannya dikurangi, duduknya dikurangi, banyak rebahan dulu aja. Iya. Sama bapaknya juga dikurangi, jangan setiap hari. 3, 4 hari sekali. Bapaknya jarang pulang. Wah, alhamdulillah dia nanti tidak prematur. Ya. Lagi ada Iya, lagi. Bu, makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Bu, saya itu jadwal vaksin Sinovac, Bu. Oh, Sinovac. Saya lupa tanggalnya kemarin. Jenengan yang kesini tanggal berapa toh? Saya kemarin ke Bidan Tutik. Enggak, maksudnya jadwalnya Sinovac jenengan yang suntik yang pertama kapan? Saya yang pertama sebelum hamil, Bu. Ini mau yang kedua, saya baru 12 minggu. Gitu. Ya, nomor teleponnya tolong saya sekarang di Japri nomor teleponnya jenengan. 0 Oh, saya 0812 terus 1635 terus 5780. 5780 Bu Mas Lea. Nah, Sinovac Saya itu yang ya. Iya, saya yang kedua belum. Nanti saya ikutkan yang bukan untuk ibu hamil aja, tapi saya belum tanya. Sekarang kan masih nyuntik di SMP. Ya, karena sama, vaksinnya sama. Kalau yang Moderna kan harus Moderna, Bu. Kalau ibu hamil nggak boleh beda. Jadi harus sama vaksin. Jadi kalau suntiknya tinggal suntik kedua, nanti saya ikutkan yang untuk bapak-bapak dan masyarakat di sini ada. Tapi sekarang masih nyuntik di SMP, nanti saya hubungi, ya. Oke, saya yang pertama sebelum hamil dulu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kartu vaksinnya sama KTP tetap membawa ya. Untuk vaksin yang pertama. Oke, terima kasih. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, mau ditutup, monggo. Jadi aktif sekali ya Bu ya. Senang banget karena ibu-ibu sangat aktif. Jadi saya beri kesimpulan pada materi hari ini tentang persalinan. Persalinan di sini ada yang palsu, ada yang aktif ya Bu ya. Harus kalau palsu dimohon jangan panik. Terus dari banyak pertanyaan-pertanyaan ini tadi ada pertanyaan tentang tidur setengah duduk yang itu mitos, kemudian setelah dijahit apakah melahirkan dijahit lagi, itu tergantung kondisinya ya Bu ya. Kemudian ASI perah, terus apabila bayi sakit apakah ibu yang minum obat, itu tidak karena sudah dosisnya sendiri. Kemudian ASI agar lancar dan banyak dari gizinya ya Bu ya, porsi makan, habis itu adanya rangsangan ASI dari si ayah, kemudian ada isapan dari bayi. Kemudian untuk urin protein sendiri itu merupakan pemeriksaan urin saat hamil untuk menentukan protein agar tidak terjadinya kebocoran ke ginjal. Dan selanjutnya kita akan menutup acara hari ini di pertemuan ketiga minggu depan ya Bu. Pertemuan ketiganya nanti minggu depan nanti akan ada jadwalnya ya Bu. Untuk selanjutnya mari kita akhiri dengan doa. Sebelumnya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Tutik bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada Bunda yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Foto, dokumen. Oh ya. Bentar Bu, mau difoto dulu Bu ya. Untuk dokumentasi.
Nah, sudah. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Sampai ketemu kembali. Dadah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Bisa.